sebuah kata yang bagi kita di sini terasa mengasihkan. Sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita lakukan kapan saja kita mau. Bahkan permainan ini menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, atau bahkan komputer, sambil menikmati cemilan dan minuman yang bersama. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia menjadi tempat menakutkan dan penuh ancaman, bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual. Ancaman itu tidak berakhir. Mengapa Tuhan tidak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi tempat-tempat bermain, rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup, dekat persahabatan dan persaudaraan, taman-taman bunga, dan kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa kalau Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana, asalkan hati mereka sudah dilimpahi dengan cinta, bukan dengan amarah, dan kebencian terhadap sesama, supaya anak-anak tak tersakiti lagi, supaya ada yang menjaga mereka di malam-malam yang gelap, supaya ada yang mendekat mereka ketika kedinginan, dan supaya ada yang memastikan mulut-mulut bumi itu tak akan pernah kehausan dan kelaparan. Oh ya, aku menemukan perahu ini beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai, mencari nelayan yang perahunya sudah tak terpakai, dan memintanya untuk digunakan mengangkut saut. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku menyusuri lautan dangkal, membawa perahu ini hingga sampai ke tempat ini. Dengan perahu inilah aku akan menelusuri. Maksudku, aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Christine, Oli, Harun, Butet, dan juga Meli akan pergi jauh. Ya, jauh sekali. Mungkin sekarang kalian diam-diam bertanya, mengapa aku sendirian? Dan di mana teman-temanku? Sabarlah. Pelan-pelan kalian pasti akan mengenal mereka. Mereka ada, hanya terkadang seolah-olah tidak ada, atau mungkin dianggap tak ada. Aku malah prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Aku sudah mencari kalian di rumah-rumah baru kalian, di kampung maya itu, mengunjungi alamat kalian satu persatu dan meninggalkan pesan. Tetapi tak ada satupun dari kalian yang menjawab pesan. Itulah mengapa aku mengisi ke pantai, hingga aku menemukan dia sederhana, yaitu membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar ke laut lepas menuju Gaza. Jadi pada saat aku tampilkan di sosial media, menawari siapa saja yang mau ikut berlayar denganku, kalian menertawaiku dan menganggapku sakit. Pokoknya jangan kebanyakan baca novel, kisahnya berhayal melulu. Kasihan, hidup di zaman teknologi, tapi jiwanya masih nenek moyang seorang pelaut.
Itu perahu dipakai buat mancing aja Pak. Gimana buat berlayar? Urusan di Gaza sudah ada yang lebih pantas untuk mengurusinya. Jangan ngadi-ngadi. Saya pelawak tapi nggak lucu. Ya begitulah kalian menanggapi ajakanku. Aku mungkin merasa sudah tidak waras dengan hidupku ini. Untunglah pada suatu malam teman-teman lamaku datang. Mereka mengunjungiku di pantai ini saat aku sedang tertidur di perahu itu. Kata Billy, bagaimana kalau kita mengumpulkan dana atau barang atau apa saja selama 1 bulan? Kata Joshua dan Butet, tenang aja bawa. Kita bikin tuh lagu cinta ya kan? Ali dan Harun keduanya menyuruh kita agar tidak berfoya-foya. Sedangkan Kristi menyarankan kita agar menulis surat mengadu kepada Tuhan. Sedangkan aku dan Mate akan mencari perahu untuk mengurutkan semua harapan itu. Kami tahu apa yang kami lakukan ini hanyalah setetes air di hadapan samudra penderitaan saudara-saudara kita di sana. Air itu hanya akan lenyap, menguap di depan kobaran api. Tapi hanya dengan cara itu, dan hanya memang dengan itu, kami dapat mengatakan rasa cinta dan sayang kami terhadap anak-anak yang telah mati di Gaza. Atau yang kini sedang bertahan hidup dari rumah-rumah roti, rumah-rumah pengharapan mereka. Berebut kubur dingin, panci-panci yang telah remuk oleh sepatu serdadu-serdadu itu. Made, apakah kau sudah siap, Made? Kita akan melaut. Sudah sih, Made. Bagian-bagian perahu ini sudah diperiksa dengan sangat-sangat teliti. Semuanya aman. Aku juga sudah membawakan air suci dari gudang pesananmu. Joshua, Christine, ayo sini. Joshua, Christine, ayo sini. Kenapa kalian diam di situ saja? Ayo sini. Lihat ini. Surat-surat untuk Tuhan sudah kukumpulkan. Ali, Harun, maafkan aku sahabat-sahabatku. Aku tak membawa kitab ilmu. Aku pikir kita tidak membutuhkannya lagi. Tak ada sebab untuk kalian hanya dengan senjata kalian. Kita akan melihat matahari yang berputar tenggelam, langit-langit bersih, dan bintang-bintang yang cemerlang di hamparan gelap malam. Butet! Uras apa itu? Ketulisannya itu dengan terbata. Joget Butet! Tugas kamu nyanyi. Jadi tiap kali kau melihat kami jadi bosan atau bingung dengan kamu malam, kamu harus nyanyi. Sepakat kau kan Butet? Oke? Mary, ada apa Mary? What? Kau terjadi ikut dengan kami Mary? Kenapa? Kalau kita jadi ikut dengan kami, siapa yang akan membantu kami sehari-hari? Hanya kau yang menguasai bahasa-bahasa asing. Itulah Meli. Apa? Kau akan keluar ke Australia. Meli!
adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang setelah terjadi semua kerusuhan. Adik, mati karena leukemia. Banyoman tak memberikan perawit untukku. Bunda juga sudah tidak ada. Dia menjadi korban saat terjadi perkelahian antara dua kelompok pemuda di kota kami. Ali, Harun, keduanya tertembak di dada saat menghadap Serdadu dengan senjata ketapelnya. Joshua, Kristi, keduanya ikut terkubur tergenung yang meledak karena bom. Itulah mereka, sahabat-sahabatku, orang-orang yang mungkin kalian tidak pernah kenali atau dianggap tidak ada. Tapi mereka akan selalu hidup dalam benakku dan di dalam hatiku. Satu orang anak yang mati sudah terlalu banyak, terlalu besar, dan terlalu berat untuk ditanggungkan. Dan kini di Gaza, setiap jam, bahkan setiap menit, selalu ada anak yang mati karena lapar, karena peluru, karena mortir, dan karena selalu dianggap orang lain yang harus disingkirkan. Mengapa amarah dan kebencian tak pernah berakhir? Mungkin kalian pun akan menganggapku sudah tidak waras. Tapi yang bisa kulakukan adalah untuk mengatakan rasa rinduku dan rasa cintaku terhadap mereka, yaitu pada anak-anak di Gaza. Ayahku hanya seorang nelayan. Apa yang bisa memberikan untuk mereka? Tuhan, tolong Tuhan, tunjukkan aku terbiasa agar aku dapat membantu saudara-saudara di sana, Tuhan. Apa? Kalian menanyakan aku siapa? Namaku adalah